ojol itu balik ke sini lagi, di order lagi, bukan ojol ini yang dapat, ojol lain. Jadilah berantem lah mereka berdua. Oh iya, Nah, karena jadi yang satu udah. bisnis itu ada namanya bisnis saling membutuhkan ya. Dari nelayan ke nelayan pengumpul itu satu rantai. Dari nelayan pengumpul ke agen atau ke konsumen itu satu rantai. Jadi kita itu linear. Mereka cari, kita wajib tebus. Berapa yang mereka dapatkan, kita wajib untuk menebus. Nah, kalau pada saat kondisi pandemik ini kita tidak terlalu normal situasi, kelabakannya begitu. Jadi barang stok yang kita ambil, kita malah sekarang bikin challenge ke konsumen untuk kita jual mentah, kita jual sausnya. Teman-teman atau seafood lovers itu bisa masak untuk orang tercinta di rumah. Jadi mereka bisa kreasikan, basicnya kita kasih, mereka bisa coba di rumah. Nah, kalau seandainya mereka ada video kan, kirim ke kita posting, atau nanti kita bikin quiz, kita challenge, nanti dapat giveaway. Oh gitu, menarik sekali ya. Ya, itu salah satu cara untuk mengantisipasi barang itu tidak inventory-nya itu nggak terlalu lama. Karena yang namanya seafood dulu kita punya konsep fresh. Tapi pada saat sekarang karena kita belum normal, terpaksa kita frozen. Oh gitu. Ya, terpaksa demikian. Kalau dulu setiap datang kita fresh. Sekarang kita kumpulin dalam satu kolam. Berani. Kalau sekarang kita nggak berani. Ya, karena sangat berdampak ya. Berdampak sekali. Kondisi sekarang itu baru mencapai 40%. Dari kondisi normal, sangat susah sekali. Tapi nggak tahu ya teman-teman resto yang lain merasakan hal yang sama atau tidak. Gitu. Yang pasti semua orang merasakan dampak dari pandemi ini. Iya. Nah, kalau dari Mr. Seafood sendiri punya nggak sih Omet kayak signature-nya itu yang cuma ada di Mr. Seafood ini? Menunya. Iya, menunya. Kita itu sebenarnya kalau bahan baku kan hampir sama ya, tapi kita spesifik itu ada yang nggak banyak di tempat lain ya. Kita ada lobster, ada kepiting, ada kerang. Ini yang agak spesifik. Justru ikan kerapu kita agak susah dapat, karena pemain kerapu banyak di Padang. Jadi kita nggak bisa ikut ambil kuotanya, agak berat. Paling kita bisa dapat cuma berapa banyak gitu ya. Nah, spesifik itu kita punya menu andalan itu paket combo sama paket boeing. Ya. Paket combo ini adalah paket all seafood. Di semuanya itu ada lobster, ada kepiting, ada udang, cumi, ada kerang. Nanti kita blending sama tahu goreng, dadu, pakai jagung. Nanti sausnya ada beberapa varian seperti ada saus pedas, ada saus Thailand, ada saus ada hitam, ada saus asam manis. Yang terakhir, justru yang terakhir, kita orang Padang nih, saus Padang yang terakhir kita keluarin. Kenapa tuh, Mat? Gini, orang-orang itu pada nggak tahu saus Padang itu bukan yang saus yang pedas itu. Saus Padang itu malah pakai jahe, pakai telur, dan ada bumbu-bumbu lain, dan masaknya lebih susah. Itu terakhir kita keluarin. Tapi kalau soal harga itu sama semuanya, Mat? Iya. Nah, jadi paket combo itu di blend. Kita punya promo yang sampai sekarang kita nggak habiskan. Itu paket combo itu bisa free 4 nasi loh. Maksimal kita bisa dapat free 4 nasi sama 4 mineral. Jadi kalau anggap kita kasih info, harga price listnya itu paket combo yang all in itu 200.000. Kita bisa bawa teman-teman 4 orang. Nah, kalaupun mau kita bawa 6 orang boleh aja. Tambah nasi 2, minum 2. Nanti makannya rame-rame. Jadi lebih irit. Kenapa orang ulang tahun sering makan di sini? Karena mereka nggak keluarin budget banyak untuk traktir teman-temannya. Lagian view kita ini kan bagus banget. Bagus banget, ini nggak bohong banget ya. Apalagi kalau duduk di sini itu kayak di kapal gitu, kapal pesiar. Kayaknya kurang biru, biasanya lebih biru, lebih orange. Iya, mungkin karena kurang senja kali kita. Kita kurang indie sekarang. Sebentar lagi keluar dia.
Nah di sini view-nya bagus, spot foto dan cocok dengan menu kita. Iya. Nah kalau menu favoritnya Omet, kalau itu kan Di sini. signature-nya, iya. Kalau satu lagi ciri khasnya ya, Iya. nasi goreng Ah, pucat pasi. Jadi nasi goreng pucat pasi ini nasi goreng seafood sebenarnya sama nasi goreng kampung. Itu isinya itu ada yang dicampur. Kalau nasi goreng seafood itu dicampur sama cumi sama udang. Kalau nasi goreng kampung itu sama teri. oh iya. Sama teri. Nah, kita nggak ada ditabur bawang-bawang, itu nggak ada. Karena nasi goreng kita ciri khasnya tidak ada yang tadi, tidak ada pakai garam, tidak pakai cabai giling, tidak pakai bawang merah, bawang putih, tidak pakai kecap. Iya. Jadi pure memang benar-benar nasi goreng seafood yang dari sononya biasanya Chinese food ya. Itu jarang yang pakai material bahan baku yang seperti tadi. Iya. Kalau di Padang rata-rata kan cabenya banyak, tuh kecap, bawang. Kalau kita nggak ada, justru nasi gorengnya itu warnanya agak putih, pucat gitu. Iya, karena itu namanya pucat pasi, nasi goreng pucat pasi. Sebenarnya nasi goreng itu nasi goreng seafood sama nasi goreng kampung. Tapi kadang-kadang si pelanggan ini nasi goreng pucat kali, nanti nggak pedas. Nah, kita memberikan rasa pedas itu adalah setelah mereka mengunyah, mereka diam baru terasa pedas. Karena apa? Karena kita nggak pakai cabai giling, kita pakai cabai iris. Oh, Yang iya. pada saat kita makan, pada saat itu nggak terasa di lidah, tapi di langit-langit. Nah, kalau cabai giling itu baru ini lidahnya udah terasa pedas. Itu bedanya. Jadi kalau menu favoritnya? Menu Omet, favorit itu paket combo. paket combo. Yang 4 tadi. Ya, sama paket boeing. Kalau yang Paket boeing ini campuran seafood sama ayam. Nah, ayam yang paling paket jadi ada kerang, ada udang cumi, ada ayam goreng tepung. Nah, itu juga free maksimal ada 4, ada nasi 4 menara. Itu yang paling favorit sama nasi goreng. Oke. Gitu. Nah, yang terakhir nih Omet. Udah yang terakhir aja Udah yang nih. terakhir nih. Iya. Ada nggak sih kejadian lucu selama 4 tahun Mr. Seafood ini Aduh. berjalan gitu? Kejadian lucu atau kejadian yang susah banget Omet lupain? Nah, kalau di Muaro ya, Iya. di Muaro itu bukan lucu sih, cuma agak sedikit Berkesan gitu. berkesan gini. Sebenarnya saya tahu tamu itu saya tahu, cuma saya sering ngumpet di belakang, nah, karena nggak mungkin semuanya saya salamin semua gitu kan. Jadi salah satu tokoh di pondok orang berpengaruh lah gitu. Jadi yang namanya kita masak, kita kan dari hidup dulunya. Kita prepare setelah ada orderan. Jadi butuh waktu, ada spare-nya sekitar 15 menit lah mungkin yang satu menu yang agak banyak. Jadi karena bangku itu full, meja full, jadi antrian beliau ini yang terakhir. Nah, dan ada juga yang udah order by WA, kita udah siapin dulu, orangnya datang langsung gitu. Nah, si bapak ini sama keluarganya merasa dia dipintas. Iya. Jadi minuman ada, terus ya makanan kecil sudah ada, jadi dia merasa tersinggung, dia banting meja itu patah langsung. Wow. Patah, jadi awalnya kan mau gebrak ini aja. Iya. Akhirnya diciumnya rupanya patah, akhirnya dia malu sendiri, dia balik kembali. Orang-orang lain pada bengong kan, ini bapak ini ngapain ya kok marah-marah. Dia aturannya mau ngomong, karena ini udah patah dia nggak jadi ngomong. Dia balik, saya nggak jadi gitu. Nah itu sampai sekarang saya nggak lupa. Terus kalau untuk yang di ingat ya, jadi kenapa itu lama? Karena orang kesal, karena kita dari hidup prepare-nya lama kayak itu di belakang. Iya. Prepare-nya lama. Jadi butuh proses. Kalau seandainya ada beberapa meja, memang kita nikmati suasana di sini. Suasana di sini. Jadi sambil nunggu suasana, makanannya siap. Nanti pada saat dia udah agak jenuh sedikit, makanannya udah siap tadi. Nah, kalau untuk yang di cabang Taplau, kita baru bisa mengenal itu namanya ada aplikasi ojol. Ya, aplikasi ojol ini karena yang pegang
adminnya saya masih coba gimana sih si konsumen itu ke kita, passionnya lebih kita yang ngetahui ya. Jadi saya masih pegang adminnya. Orderan ini sering pernah yang lucu sekali gini. Order ke pokoknya yang orderan ojol itu misalnya ordernya ke tujuannya ke arah A, nyampenya ke arah B. Nah dari arah B itu si ojol nggak mau antar lagi karena salah. Akhirnya ojol itu balik ke sini lagi, di order lagi, bukan ojol ini yang dapat, ojol lain. Jadilah berantem lah mereka berdua. Oh iya, Nah, karena jadi yang satu udah nganter jauh-jauh. ya sampai di situ barangnya salah. Sampai di situ lagi barang yang ini di order ojol lagi, jemput yang ini, antar ke yang situ. Nah jadi semuanya pada hari itu saya nggak tahu bulan puasa waktu itu, karena waktu itu pandemi kan, kita harus jual mentah. Jadi rata-rata orang tuh pada order. Jadi kita kewalahan dari pagi itu orang udah order yang mentah. Sehingga mungkin salah-salah masuk, salah ini, salah order, karena semuanya yang untuk pengiriman tuh saya ngatur langsung sendiri. Cuma mungkin di lapangan di dapur salah kasih, nah, berantakan semua. Nah akhirnya untung si ibu ini orangnya nggak marah-marah, mereka enjoy aja, dan itu saya nggak akan lupa yang pada hari itu bener-bener kredit lah, sampai malam kredit lagi. Yang dia harusnya berbuka puasa 6:30, berbukanya jam 7:30. Hari yang sama, kasusnya kan tuh dari pagi sampai hari itu kasusnya bertambah-tambah, beda konsumen lagi, beda lagi kasus. Nggak tahu saya entah apa yang terjadi pada saat itu. Jadi itu momen bukan terlucu sih, cuma momen agak yang terunik lah. Iya benar. Jadi gitu bisnis people-nya, sekian dulu bincang-bincang kita bareng Omet dari Mr. Seafood pastinya. Saksikan terus cerpen cerita pengusaha di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Oke guys, ketemu lagi sama Omet di Mr. Seafood Padang. Nah kali ini Omet akan bagi tips gimana sih teman-teman kalau mau bisnis atau usaha, mau ngapain dulu. Nah, saran Omet, sebelum kita terjun di bisnis, kita harus mencoba menjadi seorang yang disuruh dulu, harus sebagai karyawan. Nah, kalau seandainya kita punya mental bisnis, hanya mental, tidak pernah merasakan sebagai pelaksana, itu pada saat di on the top, pada saat ada problem di bawah, itu kita kan nggak akan tahu. Nah, justru itu, kalau bagi Omet sendiri, pengalaman bekerja dengan orang lain selama 12 tahun itu adalah mencari cikal bakal gimana sih cara menghadapi orang dan belajar untuk memahami bisnis orang lain dulu. Kenapa? Tidak semua kita lahir dari seorang pengusaha. Rata-rata teman-teman lahir dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, saya yakin justru yang lebih survive itu teman-teman yang memiliki latar belakang bukan dari keluarga pengusaha. Benar tidak? Nah, justru itu, kalau seandainya sudah ada bekal, networking, dan modal, jangan dihabiskan dana kita itu untuk satu bisnis yang satu segmen. Kenapa? Karena kita belum yakin itu runningnya bisa survive berapa lama. Nah, kita harus coba kotakan. Bisnis itu boleh bisnis A, B, C, D. Kita harus tahu ini bisnis performan apa. Bisnis untuk performan ya. Bisnis yang kedua itu bisnis untuk kita bisa naik kelas. Bisnis yang ketiga kita untuk bisa menambah variasi bisnis model kita. Yang kelima atau yang keempat, kita bisa menginisiasi bisnis ini adalah mesin cetak uang kita, dan itu butuh proses guys. Nah, intinya kita harus sabar dan kita harus aware terhadap perkembangan teknologi, karena kita sekarang ditunjang sama metode digital sales. Dan ini udah sangat-sangat membantu kita untuk menempuh bisnis. Jadi intinya, mau kita berusaha, tidak harus kita punya modal dulu, tapi kita harus memperbanyak relasi dan belajar, dan satu cari mentoring.
yang bisa bantu kita untuk buka wawasan kita dan bisa memotivasi kita untuk lebih percaya diri menjalankan bisnis itu pada awalnya. Ingat, tentukan pola dari awal dan kerjakan mana yang prioritas. Itu adalah hal penting, daripada nanti pada saat kita sudah terjun, pola kerja kita nggak tahu, mana yang prioritas nggak tahu, itu akan menjadi berantakan. Ingat guys, kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Ingat, pengusaha sekarang bukan di umur 40, tapi rata-rata sekarang di bawah 20 sudah ada. Kaum milenial sudah menjadi orang yang lebih sukses. Kenapa teman-teman tidak coba? Ayo, mulai dari sekarang, tunjang dengan teknologi yang ada. Coba outward dan inward, belajar dari YouTube. Semuanya kita bisa belajar mulai dari sekarang. Ya. Salam dari Omet, Mr. Seafood akan mendukung teman-teman yang mau berusaha. Jangan lupa konsisten. Selamat sore.